Nah, kembali lagi dengan Uniwara Talk, Ngobrol ngobrol bareng bareng Patriot. Patriot. Nah, bersama saya Nugi sebagai host kali ini, dan saya kedatangan oleh orang yang sangat spesial di kampus kita, ada di kampus Uniwara. Dengan sebelumnya kenalan dulu nih, saya baru baru kali ini podcast di Uniwara Talk. Saya Nugroho Dulianto, bisa dipanggil Nugi. Saya dari Prodi BPKN, dan Bapak. Saya dari Fakultas Agama Islam Uniwara, prodinya yakni Prodi Pendidikan Agama Islam Oke. PAI. Nah, kali ini kita akan membahas nih tentang pendidikan uh, di Prodi Pendidikan Agama Islam atau Fakultas Agama Islam FAI. Kita akan membahas di apa sih FAI itu, yang kedua di keunggulan, ketiga ada apa aja di FAI itu, serta bagaimana profil dari FAI itu. Nah, sebelumnya nih Pak, Ya, sejarah FAI Uniwara itu gimana? eh, yang pertama terkait dengan Fakultas Agama Islam, ini memang dulunya itu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan, yang di tahun 2022 itu kita mengajukan perubahan bentuk menjadi Fakultas Agama Islam. Otomatis pengajuannya langsung ke Kopertais 4 Surabaya. Setelah dapat rekom dari Kopertais 4 Surabaya, terus kita ngajukan ke Diktis Jakarta. Setelah dapat rekom dari Diktis, setelah itu kita ngajukan lagi ke Diktis untuk SK Fakultas Agama Islam itu berupa penyatuan ke Uniwara. Nah, di tahun 2023 Januari tanggal 17 itu baru STIT PGRI Pasuruan ini bergabung atau menyatu ke Uniwara menjadi Fakultas Agama Islam. Di tahun Nah, 2000. di tahun 2023 di bulan Januari tanggalnya 17. Tanggal 17. Jadi Ya, pas banget ya Pak ya. pas Di banget itu tanggal ya. 17 kita 17 merdeka juga, merdeka. kita Kita kembali. terus setelah itu di FAI masih ada prodi 1 pada waktu itu di bulan Januari 2023 itu, yaitu prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada prodi Pendidikan Agama Islam ini langsung masuk ke Fakultas Agama Islam. Setelah itu memang sebelumnya kita sudah ngajukan di tahun 2022 Agustus itu kita sudah ngajukan 3 prodi baru, yaitu yang pertama prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, yang kedua Ekonomi Syariah, yang ketiga Manajemen Bisnis Syariah. Ya, alhamdulillah di bulan Juli 2023 itu 3 SK dari Kementerian Agama, 3 prodi itu turun di bulan Juli 2023. Nah, akhirnya di Fakultas Agama Islam ini mempunyai 4 prodi. Yang prodi tertua itu adalah PAI, yang kedua itu PGMI, yang ketiga Ekonomi Syariah, yang keempat Manajemen Bisnis Syariah. Yang tahun 2023 ini sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru di 3 prodi baru itu. Ya. Nah, akhirnya sekarang ini di Uniwara juga ada 3 fakultas. Yang tertua itu Fakultas Pedagogik dan Psikologi. Terus yang kedua itu yang Fakultas Teknik dan Sains. Terus yang ketiga Fakultas Agama Islam yang dulunya itu STIT PGRI Pasuruan. Sekarang sudah melebur dan menjadi Fakultas Agama Islam di Uniwara ini. Oke. Oke. Jadi semenjak di bulan Januari tahun 2023 resmi nih bergabung di Uniwara. Universitas PGRI Negara. Oke. Karena kan di kampus kita kan kita selalu metamorfosis pada apa yang terbaik untuk menjadi sasaran sekolah selanjutnya bagi adik-adik SMA. Yang selanjutnya nih Pak, terkait visi misi dari Fakultas Agama Islam, itu apa aja sih Pak terkait visi misi? Ya, pertama kita mempunyai visi di Fakultas Agama Islam Uniwara itu, yaitu visinya menjadikan fakultas
rujukan dalam pengembangan ilmu keagamaan pada tahun 2030. Jadi di tahun 7 tahun lagi itu kita ini menjadikan fakultas ini sebagai rujukan pengembangan ilmu keagamaan. Itu visinya. Terus kalau misinya ini ada 4. Yang pertama, otomatis misi ini adalah penjabaran dari visi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang keagamaan Islam yang berbasis MBKM. Karena ini Mas Menteri itu sudah kampus ini harus menggunakan kurikulum MBKM dalam rangka memajukan berkehidupan secara Islami baik skala nasional maupun regional. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melakukan penelitian bidang keagamaan Islam dan penerapan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi memang Fakultas Agama Islam ini memang berbasis terkait dengan keagamaan Islam. Jadi misinya yang kedua itu. Terus yang ketiga, melakukan pengabdian kepada masyarakat yang relevan untuk kehidupan praktis, keadilan sosial dan penguatan perilaku Islam. Itu yang ketiga misinya. Yang keempat misinya yaitu mempersiapkan dan memberdayakan mahasiswa untuk menjadi profesional yang dilandasi jiwa entrepreneur dan religius. Nah, ini karena salah satu dari misinya untuk mencetak gimana mahasiswa itu biar tidak di dalam hal religius saja, tapi ya juga dalam hal kewirausahaan juga menguasai. Nah, saya tertarik nih Pak dengan misi yang nomor 3 melakukan nomor 2 dan nomor 4 karena mengingatkan khususnya di Kota Pasuruan sendiri. Ya. Kota Pasuruan ini kan terkenal dari kota santri, apalagi sekarang di Kota Madinah. Jadi berbaurnya tentang agama Islam di Pasuruan ini harus dikembangkan, apalagi sampai mencapai di strata pendidikan S1 Pak. Iya. Sangat tertarik sangat tertarik mungkin untuk teman-teman. Terus yang selanjutnya Pak, keunggulan daripada Fakultas Agama Islam ini sebenarnya menurut Bapak sendiri. Menurut Bapak sendiri, kenapa sih kok kita nih para calon-calon S1 harus masuk di Fakultas Agama Islam, khususnya di Uniwara ini Pak? Iya, di Fakultas Agama Islam Uniwara ini menurut saya ini ya ada 8 keunggulan yang perlu diketahui di masyarakat Pasuruan dan sekitarnya. Yaitu yang pertama ini ya, yang pertama itu dosennya itu lulusan dari perguruan tinggi keagamaan negeri. Jadi ini udah linier. Seperti saya ini S1-nya juga di kampus negeri. Dulunya STAIN Kediri, sekarang jadi IAIN Kediri. Nah, jadi teman-teman, kalau kan teman-teman ini pandangan, oh ini kampus swasta, dosennya juga ikut swasta juga dong, enggak. Tenaga kita, dosen kita ini lulusan yang terbaik dari kampus negeri itu. Ya, terus S2 saya juga dari kampus negeri, dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi ini dari saya aja, tapi dari dosen yang lainnya seperti Pak Ma'ruf itu yang dosen PAI juga alumni kampus S1 S2-nya di UIN Malang. Terus Bu Halimah itu yang juga kemarin sudah lulus doktor, itu juga doktornya dari kampus negeri yaitu UIN Jember atau UIN Ahmad Siddiq. Nah, terus Pak Nur Hasan juga S1 S2-nya dari kampus negeri, Pak Zakaria juga sama negeri. Pokoknya ini adalah salah satu keunggulan dari dosen-dosen FAI yang ada di Uniwara ini lulusannya adalah S1 S2-nya itu negeri. Bahkan juga ada dosen di prodi baru kemarin juga alumni S1 S2-nya juga dari kampus negeri. Insya Allah untuk keseluruhan dosen yang akan mengajar di FAI berapa dosen Pak? Kalau di FAI di prodi PAI ini ada 6 dosen. Kalau yang di prodi 3 prodi baru itu nanti ada 15 dosen yang mengampu. Jadi satu prodi itu nanti dosen tetapnya atau dosen home base-nya itu ada 5 dosen. Ya, itu keunggulan yang pertama. Terus keunggulan yang kedua, mahasiswa Fakultas Agama Islam Uniwara ini memang
sangat suka dengan sholawat. Oh, Jadi rata-rata itu kan dia itu penggemar sholawat. Bahkan ada maskot momen terbesarnya itu adalah Festival Al-Banjari setingkat Jawa Timur. Itu setingkat setiap Jawa tahun Timur. ya, tiap tahun itu kita selenggarakan di kampus ini di Gedung Serbaguna itu. Acaranya sampai 2 hari. Festban itu tingkat Jawa Timur. Terus juga memang rata-rata yang kuliah di FAI ini backgroundnya memang dari pesantren, dari aliyahnya juga di pesantren, akhirnya meneruskan di FAI ini juga memang masih terbawa dengan pesantrennya, yang istilahnya pesannya kiai itu kalau rezekinya pingin lancar perbanyak sholawat. Jadi sholawat itu harus diperbanyak biar rezekinya lancar dan urusannya juga barokah, semua urusan, dan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat kalau kita selalu banyak sholawat. Jadi itu keunggulan dari program FAI di Uniwara. Terus yang ketiga keunggulannya yaitu 5 dosen ya yang sudah Serdos ini sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah sertifikasi. Jadi kalau dosen yang di PAI itu ya, yang baru ini memang belum, tapi yang di prodi PAI ini 5 dosen itu sudah Serdos atau sertifikasi. Nah, kalau dosen ini sudah Serdos berarti dia masalah tridharma itu insya Allah sudah kewajiban. Jadi kalau dosen tidak melakukan tridharma, otomatis sanksinya nanti Serdosnya tidak bisa cair. Dari dosennya ini 5 ini sudah sertifikasi, insya Allah sudah secara pemerintah dan negara sudah mengakui bahwa beliaunya 5 dosen ini sudah profesional di dalam pengajarannya. Ya, terus setelah itu yang keempat ada 1 dosen yang sudah doktor. Jadi memang ini masih hangat istilahnya, doktornya ini tahun 2022 kemarin. Masih 1 tahun kemarin. Masih 1 tahun hangat. Masih hangat. Ini juga ada salah satu dosen yang juga mau melanjutkan ke jenjang S3, tapi kemarin sudah registrasi tapi belum tahu nanti untuk selanjutnya itu jadi keterima apa enggak. Pokoknya sudah ada 1 dosen yang mau melanjutkan program jenjang doktor S3 itu yang keempat. Terus yang kelima, yang jelas sarana dan prasarananya lengkap di sini. Contohnya di ruang yang kita pakai ini kan sudah berbau IT semuanya ya. Jadi sudah melek mengikuti perkembangan zaman. Sudah mengikuti perkembangan zaman, sudah melek terkait dengan multimedia, semuanya sudah berbasis online, dan sarananya di Uniwara ini juga lumayan bagus. Baik kelasnya itu juga LCD permanen semuanya. Sudah dilengkapi LCD semuanya. Sudah dilengkapi LCD, ruang komputer juga komputernya sudah bagus-bagus, dan juga wifi-nya juga super bagus. Jadi sarana dan prasarananya di Uniwara ini sudah lengkap dan bagus. Terus yang keenam, keunggulannya itu dosen selalu aktif dalam tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen ini kan dituntut tidak hanya pengajaran aja yang dilakukan dengan mahasiswa, tapi juga melakukan penelitian. Jadi dosen ini tiap semester ada beban yang dia lakukan, yaitu melakukan penelitian baik lapangan atau library research, yang itu nanti dijurnalkan di jurnal akreditasi Sinta 6 atau Sinta 5 atau bahkan Sinta 3. Itu memang sudah salah satu kewajiban dosen, tiap semester harus mempublikasikan terkait dengan karya ilmiah sebagai penelitiannya. Terus pengabdian. Nah, ini dosen di FAI ini setiap semester itu pasti melakukan pengabdian. Nah, bentuk pengabdiannya ini bisa melakukan penyuluhan di sekolahan atau di desa, atau bisa melakukan pelatihan. Dulu pernah saya pelatihan di SMKN Wonorejo, pelatihan terkait dengan menghafani jenazah. Saya pelatihan di sana sampai mulai pagi sampai sore itu baru selesai terkait dengan penghafani jenazah. Jadi tidak sekedar teori tapi juga langsung praktek ke peserta pelatihan itu. Setelah itu selesai. Bisa aja melakukan workshop. Pokoknya yang jelas pengabdiannya itu nanti harus terhitung 2 hari. Bahkan kalau 3 hari ya tambah bagus. Pokoknya terhitung 2 hari. Jadi itu sudah rutinitas yang dilakukan dosen-dosen di FAI Uniwara itu terkait dengan pengabdian. Karena kalau dia nggak pengabdian,
otomatis nanti sedosnya nggak bisa cair. Nah itu memang sanksinya dari pemerintah seperti itu. Terus yang ketujuh, keunggulannya ini dosen lulusan non formal pesantren ternama. Nah ini rata-rata dosennya itu dulu itu nggak kuliah aja di pendidikan formal, tapi juga dia mencantren. Contohnya satu Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf ini waktu S1 dan S2 di UIN Malang itu dia nyantri di Mergosono. Memang waktu S1 semester 1 2 ini wajib mahat di tempat di Mahat Ali di UIN. Baru semester 3 ini kan sudah bebas, mahasiswa boleh kos, boleh pulang dari rumah, boleh mondok juga boleh. Nah, Pak Ma'ruf ini salah satu dosen juga tidak kuliah aja tapi juga dia menempuh pendidikan non formal di pesantren. Jadi sudah Oke, terbukti ya untuk dosennya terbukti. ini, apa kalau kita kita apa namanya mahasantri juga Oke, Mas Santri. lulusan daripada mahasantri, karena Iya, mengingat dosen ini juga adalah kalau sebetulnya bukan mantan ya Pak, iya, atau lulusan santri lulusan dari santri. pondok-pondok yang ternama. Iya. Contohnya dari pondok yang ternama itu dari apa? Satu, yang Pak Ma'ruf dari Mergosono. Mergosono itu kan termasuk pondok Salafi yang ada di Kota Malang, yang yainya Yai Mas Duki itu kan terkenal masyhur juga. Hmm. Pondoknya juga punya nama, terus juga mutu pondoknya juga bagus, pengajaran terkait dengan kitab kuning. Terus juga ada lagi Pak Yakaria Umroh. Nah, Pak Yakaria Umroh ini sejak S1 sampai S2, bahkan setelah lulus itu masih di Malang, masih di pondok itu, yaitu di Pondok Gading. Namanya Miftahul Ulum atau Miftahul Huda, yaitu pokoknya di Gading yang dekatnya UM Malang itu. Itu Pak Jakaria itu mondok di situ juga sangat lama sekali, bahkan sudah jadi ustadz-ustadz di pondok itu, ngajar kitab itu ke santri-santri yang lebih junior. Itu Pak Jakaria sampai berapa tahun, ada 10 tahun itu di pondok itu. Terus juga saya juga juga pernah waktu kuliah S1 saya juga bertempat pondok di Pondok Alamin, tempatnya di Ngasinan Ngronggo, dekatnya Setain Kediri, kalau sekarang di IAIN Kediri. Hmm. Jadi saya S1 itu juga sambil mondok di Pondok Alamin yang pengasuhnya itu Yai Anwar Iskandar. Nah, terus juga Bu Siti Halimah. Nah, Bu Siti Halimah ini malah mulai dari MTS terus SMA-nya itu di Alyasini, itu sudah 6 tahun di pondok pesantren. Terus disambung lagi di UIN Malang itu ya juga mondok di di daerah dekatnya UIN Malang itu. Jadi juga termasuk juga kuliah sambil menempuh pendidikan non formal di pesantren. Itu. Nah, Oke. ini biasanya nih Pak, Oke. kalau kita nyantri sama kita ini kuliah, apa sih Pak biasanya susah senangnya kalau biasanya kita masih nyantri nih, Ya. terus kita masih kuliah. Ya. Cerita apa sih Pak yang paling Bapak terkesan ketika Ya. Bapak jadi santri dan kuliah? Yang jelas yang pertama ini Mas, ini sukanya ini ya. Yang Iya, suka pertama dulu. itu kita dapat barokahnya doa kiai. Karena kiai itu kalau sudah dititipi anaknya orang, yang jelas kiai itu pasti mendoakan santri-santrinya biar sukses, biar manfaat ilmunya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kita banyak teman. Jadi teman itu kan di kampus kita sudah punya teman, di pondok itu malah temennya luar biasa banyaknya. Hmm. Kalau contohnya saya dulu waktu di pondok itu, saya semester 7. Saya bisa kenal dengan yang semester 1 itu ya di pondok itu. Justru kalau di kampus itu kita sulit Kita untuk sulit untuk berkomunikasi komunikasi ataupun sulit. Kalau di pondok ini akhirnya konconnya juga ada yang masih tingkat SMA, ada yang junior itu bisa akrab. Ini banyak teman. Kalau di pondok itu. Yang kedua itu ya kita yang ketiga itu kita bisa melatih kemandirian. Soalnya di pondok ini kan memang kita dididik untuk mandiri kan, tidak pas dari tangan orang tua Pak. tidak bergantung kepada orang lain. Kita apapun itu kita kerjakan, nyuci baju ya kita kerjakan sendiri, terus kita makan ya kita nyediakan sendiri. Pokoknya yang jelas di pondok itu banyak hal-hal yang kita dapat di dalam pondok itu. Terus yang ketiga yang keempat kita ya juga mendapat tambahan ilmu agama. Karena di pondok itu setiap pondok pasti menggunakan kurikulum sendiri. Jadi kalau memang paginya kita sekolah di formal,
nanti sorenya itu biasanya setelah asar itu ada ngaji Quran, setelah maghrib itu baru madin. Di madinnya itu malam, mulai jam itu setelah maghrib itu, jadi memang isaknya itu ditunda agak malam. Jadi setelah maghrib itu kita langsung madin sampai jam 9 malam. Ya, setelah madin selesai baru kita jamaah sholat isya. Ya, setelah jamaah sholat isya baru santri itu dibebaskan, boleh belajar, boleh apa, terserah. Pokoknya nanti dibatasi sampai jam 10, setengah 11 itu wajib untuk tidur. Dan terus juga santri juga diajari untuk tirakat ya. Contohnya seumpama jam setengah 4 atau jam 3 dibangunkan. Sebelum subuh itu sudah dibangunkan. Nah, memang pertama kali ya berangkat dari dipaksa ya, tapi kalau sudah 2-3 minggu, 1 bulan, 3 bulan gitu kita sudah terbiasa. Akhirnya kalau jam setengah 4 ya kita sudah bangun sendiri gitu. Di situ nanti santri juga biasanya melakukan ritual-ritual tahajud atau wiritan. Setelah itu baru sholat subuh. Sholat subuh berjamaah. Nah, setelah sholat subuh itu nanti ada kajian kitab yang biasanya itu langsung pengasuh sendiri yang apa itu kitab tafsir Jalalain atau kitab Sulam Taufik atau Ihya Ulumuddin. Lah itu nanti biasanya dilaksanakan setelah subuh. Itu sampai jam 6. Setelah jam 6 baru santri itu nanti bebas untuk persiapan ke sekolahan. Yang ke kampus ya silakan ke kampus. Pokoknya nanti jam 4 atau jam 5 itu harus sudah balik ke pondoknya masing-masing. Tuh. Kalau ini Pak, terkait jadwal atau gimana sih Pak jadwal-jadwal untuk 1 minggu dalam pembelajaran, apakah ada pembagian hari, jam ataupun jadwal yang disesuaikan oleh ini yang jadwal di kampus ya, untuk yang di Fakultas Agama Islam. Nah, di sini ini memang kita sudah terlewatkan masa pandemi. Jadi ini untuk pembelajaran yang ada di Fakultas Agama Islam ini memang instruksi dari Bapak Rektor itu memang harus 100% full luring. Jadi sudah tidak memberlakukan pembelajaran daring. Nah, untuk perkuliahannya yang ada di Fakultas Agama Islam ini memang kita mulai hari Senin sampai hari Jumat. Karena Sabtu itu memang dikhususkan untuk krida ya. Krida itu istilahnya dosen-dosen ini untuk berkreasi terkait dengan menulis karya ilmiah, menulis buku atau itu di hari Sabtu. Per semester yang melakukan penelitian pengabdian itu di hari Sabtu itu. Nah, kalau hari Senin sampai Jumat ini memang perkuliahan. Nah, perkuliahan ini memang mengikuti jadwal yang diplot oleh Kaprodi, tapi yang jelas perkuliahan ini dilakukan mulai jam 8 atau jam 7.40 itu kalau jam pertama itu sampai jam 4:30 itu kadang sudah berakhir perkuliahan itu. Nah, terus sampai hari Jumat itu juga ada perkuliahan. Bahkan kalau Jumat ini ada Jumatan bersama-sama ini yang laki-laki itu di Masjid Al-Insyirah itu. Mengingat Uniwara ini baru di tahun ini juga ya Pak. Ada ya. Jadi Masjid Al-Insyirah. Ini bukan kebetulan ya Pak. Tapi memang sudah disiapkan fasilitasnya oleh kampus. Jadi di Uniwara udah dibangunkan Masjid Al-Insyirah untuk salah satunya juga kegiatan salat Jumat bersama-sama. Duhur juga bisa jamaah bersama, asar juga sama. Nah, terus di Uniwara sendiri di Fakultas Agama Islam ini pembelajarannya itu memang juga satu menggunakan teori dan juga langsung praktek ini Mas. Jadi enggak sekedar teori aja tapi praktek. Nah, memang kalau di FAI ini kan ada dua prodi yang memang mengarah ke pendidikan, jadi memang dijuruskan ke guru, nanti dipotensikan jadi guru. Yang dua ini memang murni, yang ekonomi syariah sama manajemen bisnis syariah itu yang prodi murni nanti. Jadi itu nanti langkahnya setelah lulus ya mungkin mengabdi atau kerja di bank syariah atau basmalah yang berbasis terkait dengan syariah. Tapi di sini yang jelas itu pembelajarannya tidak sekedar teori tapi juga langsung praktek. Contohnya siswa ini ada kegiatan KKN yang memang kegiatan KKN itu salah satu kurikulum ya. Terus PLP yang dulu itu dinamakan PPL
atau juga di FAI sendiri itu ada tugas mengajar di sekolah. Jadi istilahnya memang ada salah satu dosen atau dosen itu memberikan tugas, dia harus ngajar. Jadi harus ngajar di sekolahan itu melalui surat izin dari kampus, terus diserahkan ke kepala sekolah mengizinkan, jadi dia langsung praktek mengajar di sekolahan itu. Terus juga mahasiswa ini juga juga melakukan penelitian atau observasi di lembaga itu. Itu salah satu tugas perkuliahan. Jadi ada salah satu tugas UTS itu memang kita tidak monoton teori aja, tapi langsung praktek, yaitu melalui penelitian yang ada di lembaga atau observasi, yang itu nanti juga dipresentasikan. Terus juga yang kebanyakan lagi itu mahasiswa PAI ini juga mengisi acara Pondok Ramadan. Ini bahkan dari pihak sekolah yang meminta. Jadi pihak sekolah meminta untuk mengisi jadi jadi pemateri yang ada di sekolahan-sekolahan itu. Ya memang biasanya kalau mahasiswa itu kan masih gerudukan gitu, nggak sendiri gitu. Kadang berangkat ke sekolahan itu ya berlima, kadang berempat gitu. Memang disebar di sekolahan-sekolahan itu. Bahkan tiap tahun itu ada 5 atau 6 atau bahkan ada 7 sekolahan yang meminta untuk mengisi materi itu. Itu termasuk ini nggak Pak? Praktek ketika dakwah juga Pak? Ya termasuk nanti di situ yo MC-nya itu nanti yo dari pihak mahasiswa, termasuk mengisi kajian-kajian keislaman yo mahasiswa itu yang jadi pematerinya. Kalau di situ nanti disuruh BTG yo mahasiswa itu nanti jadi gurunya BTG. Jadi, itu mahasiswa ini harus dituntut sebagai mana yang harus diharapkan dari prodi. Kalau harapan Bapak terkait di FAI ke depannya, terlebih daripada kenapa sih harus memilih prodi FAI dan apa harapan ke depan ketika lulusan di tahun ini menjadi apa yang mereka tuju ketika setelah lulus dari prodi FAI? Ya, pokoknya kalau harapan saya mahasiswa PAI ini semua ilmu yang didapat di kampus ini bisa manfaat di masyarakatnya masing-masing. Soalnya orang karo ilmunya manfaat, insya Allah juga akan berkembang. Meskipun di kampus ini kurang pinter lah, nggak begitu pinter. Kalau nanti sudah lulus di kampus, terus ilmunya juga manfaat, insya Allah juga akan berkembang itu. Jadi harapan saya seperti itu. Saya juga tidak harus lulusan PAI harus dulu jadi guru PAI, ya enggak. Pokoknya yang penting ilmunya bisa manfaat di masyarakat. Terutama harus bisa menjaga akhlak. Karena kalau akhlaknya ini sudah bagus, insya Allah yang lainnya juga akan mengikut. Pokoknya orang hidup ini yang penting akhlaknya dulu. Kalau akhlaknya juga bagus, itu insya Allah nanti ilmu-ilmu yang lainnya juga akan ngikut sendiri. Itu kuncinya. Harapan saya seperti itu. Terus yang ketiga, harapan saya itu mahasiswa juga harus melek IT. Istilahnya harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ini yang sudah 4.0, bahkan ada yang mengatakan sudah 5.0. Jadi mahasiswa harus melek IT dan semua karya-karyanya itu harus di-share atau di-upload di media sosial biar bisa dimanfaatkan oleh banyak orang sedunia, nggak terima Indonesia tapi sedunia. Soalnya kalau orang mengatakan ilmu yang panjang itu sebenarnya ya orang yang mau menulis karya dan karyanya itu dimanfaatkan banyak orang sampai turun menurun. Contohnya Imam Al-Ghazali itu. Imam Al-Ghazali kan sudah lama meninggal ya, tapi kitabnya Ihya Ulumuddin masih dikaji sampai sekarang dan masih dibaca banyak umat. Ya berarti kan Imam Al-Ghazali itu meskipun sudah almarhum tapi seolah-olah beliaunya masih hidup sampai di hari ini. Karena itu ya pesan saya 3 itu terkait dengan alumni yang ada di Fakultas Agama Islam ya. Jadi jadilah manusia. Ada yang hadis mengatakan ya, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi semuanya. Ya. Jadi nih buat teman-teman, jangan ragu untuk bergabung atau berkuliah di Uniwara. Karena di Uniwara sudah ada buat teman-teman nih yang terutama lulusan pondok pesantrennya yang mau bingung kuliah di mana, karena di Kota Pasuruan sendiri udah ada di prodi FAI. Iya. Silakan bergabung di Fakultas Agama Islam Uniwara.
Oke, itu saja Pak podcast Oke. dari kita. Terima kasih, saya juga Ya, Uniwara Jaya terkemuka. Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot. Ngobrol bareng Patriot. Alhamdulillah. Sudah Pak, Sudah selesai. kontennya sudah tersampaikan semua tadi Pak. Sudah. Oke. Sudah. Alhamdulillah. Pakai proses berapa hari?